Saudara, sekarang kita masuk dalam pembahasan ketika Paulus di sidang di Areopagus, Athena. Sesudah dia membuat keonaran orang di situ dengan ajaran-ajarannya yang lain dan aneh dan asing dari yang dimiliki oleh orang Athena pada saat itu. Nah, apa yang dikatakan? Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, nah di sini sebelumnya kita sudah tahu orang Athena dan orang asing yang ditinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, kita tahu banyak penyembah berhala di situ dan ajaran Paulus yang baru tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu sungguh menggegerkan mereka. Mereka pun menyidang Paulus dan Paulus berkata, ini di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia yang kedua tahun 2023. Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, ini dalam terjemahan baru 2 bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekarang terjemahan baru saja. Disatakan demikian ayat 22 dari Kisah Para Rasul pasal 17. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.
dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari diri kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, siapakah Dia yang dibangkitkan dari antara orang mati itu? Itulah Yesus Kristus, yang menjadi pusat pengajaran Rasul Paulus. Jadi semua pengajaran yang tidak berpusat pada Yesus Kristus ini, tentu itu bukanlah ajaran dari Allah. Yang kita dengar adalah pekabaran tentang Yesus Kristus saja di dalam perjanjian baru. Sedangkan perjanjian lama merupakan sejarah latar belakang munculnya perjanjian baru itu. Itu patut kita pelajari, supaya kita jelas bagaimana rencana keselamatan Allah itu. Dan dalam perjanjian baru inilah, cukup sampai di situ. Ketika ada nabi-nabi orang lain di dalam kehidupan kita yang tidak tertulis di dalam Alkitab, dan itu berlawanan dengan perjanjian baru, itu jelas bukan berasal dari Allah. Oleh sebab itu kita pusatkan diri kita pada Yesus Kristus yang diajarkan di dalam perjanjian baru oleh firman Tuhan sendiri, Alkitab, yang kita imani sebagai firman Tuhan. Kita lihat dalam New International Version Holy Bible yang menyatakan demikian, sehingga kita semakin dalam memahami Alkitab ini. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "Men of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. Know what you worship as something unknown, I am going to proclaim to you. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by hand. And he is not served by human hands, as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth. And he determined the time set for them and the exact places
where they should live. God did this so that man would seek him and perhaps reach out for him and find him. So, thus, he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that his divine being is like gold or silver or stone, an image made by man's design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead. Nah, itu saudara. Dari New International Version Bible, kita dapat melihat ada suatu penekanan yang dapat menyentuh relung hati kita atau pikiran kita yang mungkin berbeda rasanya dari bahasa Indonesia. Sekarang kita juga akan baca dalam New King James Version, Holy Bible, yang membuat kita semakin dalam dari berbagai perspektif bahasa yang kita kuasai. Ini betul-betul luar biasa. Verse 22. Then Paul stood in the midst of the mass here and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Jadi yang dimaksud dengan Areopagus itu disebut sebagai Bukit Mars, Bukit Dewa Mars. Areopagus, Bukit Dewa Mars, yang planet Mars kita kenal dari nama dewa-dewa. Nah, di sini dikatakan, For as I passed by and beheld your devotion, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. God that made the world and all things therein, saying that he is Lord, and heaven and earth, dwelt not in temples made with hands, neither is worshipped with man's hand, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us. From in him we live, and move, and have our being. A stand also of your own pots have said, For we are also his offspring. Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. And the times of this ignorance got winked at, but now commanded all men everywhere to repent, because he had appointed a day
in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he had given assurance unto all men, in that he had raised him from the dead. And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, and others said, "We will hear thee again of this matter." Nah, di sini dikatakan, because he had appointed the day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he had given assurance unto all men, in that he had raised him from the dead. Nah, di sini dikatakan mereka akan tahu ada seorang yang dijadikan hakim atas semuanya itu, dan dia adalah yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dan di sini dikatakan ketika mereka mendengar kebangkitan itu dari kematian, beberapa terkejut, kaget, bingung, gundah, shock. Dan yang lain berkata, kami akan mendengar ini lagi tentang kejadian ini. Nah, di sini di dalam kitab New English International and the King James Version ada penekanan yang berbeda. Kita akan membahas kelanjutannya dalam bahasa Jawa. Di ayat 22. Ini bahasa Jawa yang lama. Paul tumuli jumeneng ana ing satengahe arep Agus sarta ngandika, para priya ing Atene, saking paningal kula kados sampeyan punika sakelangkung bekti dhateng para dewa. Awit anggen kula miter-miter naningali punden-punden sampeyan inggih merangguli mesbeh ingkang sami ciri seserat mawi ciri seseratan mekatan. Konjo ing dewa ingkang boten kasumerepan, wondene ingkang sampeyan bekteni boten mawi wondene ingkang sampeyan bekteni boten mawi kasumerepan. Inggih menika kula ingkang nyumerepaken dhateng sampeyan. Allah ingkang nitahaken jagat kalian saisinipun sedaya menika sarening jumeneng pangeranipun langit kalian bumi. Pramila boten dumunung ing dalem yasanipun tanganipun manusa, sarta inggih boten lumampah dipun ladosi dening tanganipun manusa, kados wontena kabetahanipun punapa-punapa. Ujar panjenenganipun piyambak ingkang paring gesang tuwin ambekan lan samukawis kabetahan dhateng tiyang sadaya. Punapa malih anggenipun nitaken bangsaning manungsa sedaya sami dados darahipun tiyang setunggal. Kakarsakaken nganggeni ing salumahipun bumi sasampunipun manci rumiyin pepestening jaman tuwin wewatesaning pamanggenipun punika supados tiyang sami ngupados-sana ing Allah. Pinten banggi saged kraos utawi kepanggih sanadyan ing sayektonosipun boten tebih saking setunggalipun panunggilan kita. Awit dene gesang kalian polah tuwin kawontenan kita punika sedaya wonten ing Allah. Inggih kados sampun wonten ingkang kita punika sedaya wonten ing Allah. Inggih kados sampun wonten tembungipun saweh nehing para pujangga sampeyan wiraosipun. Kita iki rak iya padha trai. Wondene rehning kita punika sampun traipun Allah, sampun to wonten ingkang gadah panginten. Bilih kawontenanipun Allah menika werni mas utawi selaka tuwin sela.
dedamelaning guna rekanipun manusa. Dene menggah jamanipun kabodohan punika Allah sampun boten karsa ngetang sarta ing samangke ngundangi sawarnanipun tiyang sadaya ing saenggen-enggen supados sami meratobato. Amargi sampun nemtokaken dinten enggenipun badhe ngadili jagat ing sapatitisipun lantaran tiyang ingkang sampun dipun piji mawi dipun yektosaken dhateng tiyang sedaya srana dipun wungakaken saking antawisipun tiyang pejah. Nah, saudara, di sini jelas Pak yang dimaksud yang akan mengadili semua orang itu adalah orang yang sudah dibangunkan dari antara orang mati, yaitu yang diajarkan Rasul Paulus, yaitu Tuhan Yesus. Di sini kita baca dalam bahasa Jawa yang lebih mudah. Rasul Paulus banjur jumeneng ana ing Areopagus lan pangandika, "Para sedherek ing Athena kula sumerep bilih panjenengan sedaya punika tumrap ing samukawis punapa kemawon sakalangkung bekti dhateng para dewa. Amargi nalika kula mider-mider wonten ing kitha panjenengan saha ningali barang-barang ingkang panjenengan pundi-pundi, kula inggih nrenyuhi misbah ingkang kasratan mekaten. Konjuk ing dewa ingkang boten kasumerepan. Wondene ingkang sami panjenengan sembah-sembah sanadyan panjenengan dereng tepang punika, inggih punika ingkang badhe kula wartosaken. Gusti Allah ingkang nitahaken jagat saesinipun sedaya punika sarening jumeneng pangeraning langit lan bumi, pramila boten dumunung wonten ing dalem damelanipun manungsa. Sarta ugi boten dipun ladosi ing tanganing manungsa. Kados wontena kakiranganipun tumrap punapa-punapa. Amargi inggih panjenenganipun punika ingkang paring gesang saha ambekan sarta samukawis kabetahan dhateng manungsa sadaya. Sadaya bangsa lan sadaya umat kadadosaken dening panjenenganipun saking tiyang setunggal. Supados sami ngrenggeni jagat punika sadaya punapa dene panjenenganipun sami namtokaken mangsa-mangsa tuwin wates-watesing pamanggenipun. Punika supados tiyang sami madosi panjenenganipun saha mugi-mugi saged kraos tuwin pinanggih kalian panjenenganipun. Sanadyan panjenenganipun punika boten tebih kalian kita piyambak-piyambak. Jalaran kita punika gesang wonten ing panjenenganipun. Kita ebah, kita wonten kados dene ingkang ugi sampun kapratelaken dening para pujangga panjenengan. Sabab kita punika ugi sami trahipun Allah. Sarening kita punika trahing Allah, mila kita boten kenging gadah pemanggih bilih kawontenanipun Gusti Allah punika kados dene jene utawi salaka utawa sela ingkang kawujudaken dening kagunaan saha kalangkunganipun manungsa tanpa ngingeti malih dhateng jaman kabodohan punika. Gusti Allah sapunika martosaken dhateng manungsa bilih wonten ing pundi-pundi kemawon sedaya tiyang kedah meratobat. Amargi panjenenganipun sampun namtokaken dinten anggenipun badhe ngadili jagat ing saleresipun lumantar tiyang ingkang sampun kabiji mawi
dipun yektosaken dhateng tiyang sedaya srana dipun wungokaken saking antawisipun tiyang pejah. Nah, saudara, kita tahu siapa yang dimaksud dengan yang diwungokaken saking tiyang pejah, dibangunkan di antara orang mati. Itulah Yesus. Dan bagaimana dengan respon mereka mendengarkan uraian Rasul Paulus yang panjang lebar itu? Ayat 32. Wong-wong mau bareng krungu bab tangine wong mati, banjur ana kang padha moyoki, lan ana liyane kang padha ngucap, sanes wekdal kemawon kula sami badhe mirengaken sesora panjenengan bab punika malih. Rasul Paulus banjur tindak saka ing tengahe wong-wong mau. Ewa semono ya ana wong lanang sawetara kang manunggal karo Rasul Paulus lan padha manjing pracaya. Kayata Dionysius warganing Pradata Areopagus lan wong wadon kang aran Damaris sarta uga wong-wong liyane bebarengan karo wong-wong mau. Jadi lain waktu saja kami mendengar kata-katamu itu. Lain waktu saja kami mendengar kata-katamu itu. Ah, itu berarti penolakan terhadap Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus segera meninggalkan tempat itu. Namun demikian ada yang namanya Dionysius dan Damaris yang mengikut ajaran Paulus itu. Ya, mereka menjadi orang-orang yang kemudian terkemuka di dalam kekristenan. Nah, di sini dikatakan dalam bahasa Jawa yang lebih lama dikatakan, wong mau bareng padha ngrungu bab tangine wong mati, banjur sawene ana kang padha memoyoki, sarta sawene maneh padha ngucap, benjing kemawon kula badhe sami mirengaken sesorah sampeyan malih bab perkara menika. Mangkono Paul anggone tedhak saka ing tengahe wong mau. Ewadene ana wong sawetara kang manut marang Paul sarta padha manjing percaya. Kayata Dionysius, nayakane Areopagus, lan wong wadon aran Damaris sarta ana wong liya panunggalane. Nah, di sini saudara kita baca dalam bahasa Inggris King James Version. Ya, dikatakan ayat 32. And when they heard the resurrection of the dead, some mocked, and others said, we will hear thee again of this matter. Jadi mereka memoyoki, menghina, menghujat, berteriak kepada Paulus dengan shock. Mereka tidak senang terhadap hal itu, lantas mereka berteriak seperti itu. So Paul departed from among them. Jadi Paul meninggalkan mereka. Howbeit certain men clave unto him and believed, among the which was Dionysius the Areopagite and a woman named Damaris and other with them. Dan di dalam International Version, English International Version dikatakan demikian. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, we want to hear you again on this subject. At that, Paul left the council. A few men became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of Areopagus, and also a woman named Damaris, and a number of others. Jadi kita lihat, kalau lain waktu saja kami mendengar, itu bisa pengertian yang sesungguhnya dan pengertian yang sebaliknya yang seperti saya ungkap. Kalau kita berharap pengertian yang selanjutnya. Tapi pada saat itu Rasul Paulus langsung pergi meninggalkan mereka. Dan di situ dikatakan dalam bahasa Indonesia, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris,
dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ya, semakin jelas bahwa itu tadi memang mereka ingin lain waktu saja, tidak mau sekarang mendengarkan. Jadi menolak Paulus. Seperti yang dikatakan di dalam perjanjian baru yang seperti yang saya sebutkan tadi sama sekarang sudah di dalam terjemahan baru Indonesia. Yang kedua, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi katakan, lain kali saja. Itu berarti mereka memang menolak. Lain kali saja kamu mendengarkan itu. Lain, bolehkah kami mendengar hal itu lagi? Nah, berbeda. Lalu Paulus meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, semakin jelas, saudara, pengajaran hal ini yang menolak kebangkitan Yesus. Banyak sekali di antara segera yang saat ini juga dengan berhala-berhala mereka masing-masing. Hukum Taurat, makan, minum, hari-hari baik, semua dapat menjadi berhala yang mereka menolak kebangkitan Yesus. Sudah cukup untuk menyelamatkan manusia. Kasih karena Yesus sudah cukup untuk menyelamatkan manusia. Ditambah lagi oleh mereka dengan berhala-berhala itu. Mereka tidak mau. Hanya kebangkitan Yesus saja. Harus dengan perbuatan baik mereka. Itu wujud berhala yang lain pada saat ini. Yang kita tahu, tidak perlu itu semua. Kita dapat melakukan semua kebaikan moral itu hanya karena kita percaya pada Yesus dengan kebangkitannya yang berkuasa atas iblis, maut dan dosa. Dan kita dilahirkan kembali, lahir baru. Pembaharuan semuanya itu karena Yesus. Bukan karena kita berbuat baik dengan segala macam Taurat, makan, minum, hari baik, dan lain sebagainya. Supaya masuk surga. Bukan. Bahkan itu sebetulnya adalah Taurat yang dimoral-moralkan, yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan, tidak ada kaitannya dengan kerajaan surga. Ya, kita cukup mempercayai Yesus bangkit di antara mati, kita menyembahnya sebagai Tuhan, maka kita diselamatkan olehnya. Karunia saja, itu sudah cukup. Kita tidak mungkin mampu berbuat baik karena sekecil apapun. Dosa adalah dosa. Dan hanya kasih karena Yesus saja yang membuat kita dapat menjadi berpembaharuan budi dan moral.